wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah ini ada salah satu ibadah yang merupakan simbol pengabdian kita sebagai seorang hamba. Ibadah yang memiliki nilai luar biasa. Ibadah yang tidak hanya sekedar hubungan manusia kepada Allah, tetapi ibadah yang berhubungan dengan banyak hal kan. Dan ibadah ini juga akan selalu membuat kita mengenang salah seorang hamba Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran di surah As-Saffat, yaitu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Nah, tentu di zaman Rasulullah SAW memiliki cerita tersendiri mengenai bagaimana kurban itu dilaksanakan. Kalau dalam kitab fikih, kurban ini namanya al-udhiyah, babul udhiyah. Itu biasanya lain babul kurban, tapi al-udhiyah, babul udhiyah. Biasanya bersanding dengan al-aqiqah. Walaupun lah akikah dan kurban itu atau udhiyah itu tidak ada hubungan waktu sama sekali. Untuk waktunya tidak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Karena kalau udhiyah ini khusus pada Zulhijjah, tepatnya pas hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, akikah ini tergantung bayi yang lahir, jadi bisa sepanjang tahun. Cuma kenapa jadi berdampingan biasanya di fikih? Karena gaya pelaksanaannya ada kemiripan. Nah, kalau berbicara kurban ini, di ayat Al-Quran itu setidaknya ada dua cerita yang berhubungan dengan kurban. Yang pertama itu adalah, paling awal itu adalah anak Nabi Adam alaihissalam. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Jadi anak Nabi Adam ini dua orang masing-masing berkurban, namun satu diterima, satu tidak gitu. Nah, lalu baru yang kisah fenomenal biasanya kalau pas khutbah Idul Adha ini sering dibawakan, yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Banyak tuh pelajaran-pelajarannya tuh. Dan salah satu yang paling diperlukan pada hari ini itu adalah tentang bagaimana sosok seorang ayah. Tentang sosok seorang ayah. Itu salah satunya, selain memang udhiyah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari 25 nabi dan rasul, sebagian besar nabi dan rasul itu adalah dari Bani Israel, maksudnya diutus ke Bani Israel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak yang diutus ke negeri Syam, daerah Syam. Banyak yang diutus ke sana, sudah. Nah, hanya segelintir yang tidak di sana. Tidak dari Bani Israel dan bukan dari Bani Israel. Nabi dari orang Arab itu sedikit saja tuh. Ada Nabi Soleh. Nabi Soleh itu bahkan bekas perkampungannya tuh masih ada, Madain Soleh, yang kata Nabi bilanya lewat di sana jangan berhenti, dilewati aja tuh. Kalau berhenti juga menangis karena memikirkan dulu diazab. Jangan terpaling jadi tempat wisata.
lain. Itu Nabi Soleh namanya. Nah, Nabi Ismail itu bukan orang Arab, cuma beliau menikah dengan orang Arab. Akhirnya keturunan beliau itu yang melahirkan suku Arab yang varian baru. Nah, semenjak Nabi Ibrahim dan Nabi Adam, Nabi Ismail di Mekah itu tidak ada nabi lain yang datang. Nah, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu terus turun temurun mereka lakukan. Terus saja tuh sampai Nabi Muhammad. Namun karena jauhnya jarak dan tidak ada yang mengingatkan mereka, sehingga tata cara pelaksanaannya terjadi pergeseran, termasuk di dalamnya ibadah kurban. Memaknai ibadah kurban itu jadi berbeda tuh. Nah, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahikul Maktum, beliau menceritakan bagaimana ayahanda Nabi Abdullah itu. Jadi kan Abdul Muthalib ini bernazar akan menyembelih salah satu putranya apabila ada hajat yang terkabulkan. Menurut riwayat itu beliau menggali Zam-Zam yang terkubur pas dapat lagi itu. Nah, salah satu riwayat menyebutkan ternyata anak beliau 10 orang laki-laki dan salah satunya Abdullah yang terakhir. Nah, ini yang memang dikorbankan. Nah, sampai di mana momen Abdullah ini akan dikorbankan oleh Abdul Muthalib. Barang dari korbankan. Jadi perdebatan di kalangan orang-orang Mekah kayak, wah jangan. Kalau yang korbankan ini jadi kayak apa ya? Semacam contoh. Karena ada mau mati belum itu? Ya walaupun kan Nabi Ismail dulu akan dikorbankan. Dan di riwayat lain pun kalau kita saksikan, orang-orang jahiliyah itu ketika mereka mengorbankan anak-anak perempuan mereka, kan wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Nah, itu mereka berdalih ya Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Nah, itu. Tapi kan ini kesalahan berpikir. Nah, ketika mau dikorbankan, keluarga Abdul Muthalib ini, terutama keluarga dari ibu Abdullah dari Bani Makhzum, jadilah mama Abdullah ini ngarannya Fatimah, bini Abdul Muthalib ngarannya Fatimah. Nah, Fatimah ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah Bani Qabilah babuhan Abu Jahal. Makanya Nabi Muhammad dan Abu Lahab ini sama-sama dari keturunan mulia, lawan terkait keluarga gitu. Akhirnya Abdul Muthalib bertanya kepada seorang ya mungkin dukun lah di masa itu. Tanya. Nah, akhirnya dijawab bahwasanya diadakan undian. Diundi. Satu nama Abdullah, sebutinnya nama unta. Diundi itu. Keluar pertama Abdullah. Untuk mengganti nama Abdullah tadi disiapkan 10 ekor unta. Undi lagi Abdullah keluar. Sampai sudah 10 kali, yang ke-11 unta. Nah, akhirnya semua unta tadi totalnya ada 100 itu dikurbankan, disembelih dan dibiarkan. Menurut riwayat itu yang mau mengambil silahkan, manusia orang-orang nak mengambil dagingnya silahkan. Kalau ada binatang memakan ya dibiarkan aja. Nah, kalau menurut Syekh Shafiyur Rahman, ini kan namanya diet itu pengganti manusia, pengganti nyawa manusia. Nah, sebelumnya diet terhadap pembunuhan itu satu orang nilainya 10 ekor unta. Nah, setelah ini dan pas terjadi Nabi Muhammad sudah diangkat jadi nabi, dapat wahyu dah itu. Hukum diet itu turun. Nah, itu berubah. Jadi bayar diet itu 100 ekor unta. Jadi kan kalau kita belajar bab jinayat yang benar tuh dibahas tuh. Bilanya membunuh orang, hukuman pertama
kisos. Hukuman kedua itu bayar diat. Hukuman ketiga dimaafkan. Nah, hukuman kedua bayar diat. Bayar diat tuh seapa 100 ekor unta. Nah itu. Nah, ini ada hubungannya lawan yang ayah Nabi Muhammad itu Abdullah. Nah, dan orang-orang Arab jahiliyah itu mereka memahami konsep kurban dipersembahkan itu, paham gitu. Dan memang kan Ka'bah itu simbol tempat mereka berdoa gitu. Dan mereka tahu Allah itu Rabbul Alamin, itu tahu itu. Cuma mereka memiliki berhala. Nah, itu yang di surah Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dimaha walakin yanalu taqwa minkum. Ini kan kisahnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij di beberapa kitab tafsir ketika menjelaskan ayat la yanalallahu luhumuha. Riwayat ini disebutkan. Jadi orang Arab jahiliyah itu dahulu itu mereka memang mengorbankan kurban binatang kurban. Nah, darahnya itu dipercikakan ke Ka'bah. Darahnya itu simbol simbol pengorbanan itu kayak itu. Nah, sedikit banyak lah kondisi sosial masa itu tuh, nah itu mempengaruhi hukum yang terjadi. Kayak zihar di jahiliyah, zihar itu terjadi, hukumnya ada. Nah, pas Nabi diutus, zihar itu tetap ada, cuma sudah berubah hukumnya. Kalau di masa jahiliyah yang namanya zihar itu adalah kata-kata tolak. Jadi zihar itu kan secara makna zihar itu punggung. Bilanya orang Arab bepadah kayak ini, anti kawahri umi belokok ikam tuh, nah menyebut bini kayak belokok mamako. Itu kata-kata tolak di masa jahiliyah, menyerupakan istri dengan ibu. Ketika Nabi diutus, maksudnya syariat Islam itu ada, zihar ini bukan kata tolak, tapi bilanya ada mengucapkan harus bayar kafar dulu gitu, baru boleh berhubungan suami istri lagi. Nah itu ada pergeseran. Nah, kurban ini sama, ada efek, maksudnya situasi yang terjadi di masa Arab jahiliyah dan ketika Nabi Muhammad diutus. Para sahabat ini kan memahami bagaimana orang-orang jahiliyah itu dahulu berkurban itu kayak apa. Nah, lalu di riwayat ini kan disebutkan qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu haqqu an nandaha. Aturannya kita yang berkurban non Allah taala tuh, nah. Tapi gayanya hendak sama kayak itu juga. Nah, lalu turun ayat la yanalallahu luhumuha wala dimaha walakin yanalu taqwa minkum. Nah, turun ayat ini menjelaskan berkurbannya kadang kayak itu. Nah, berkurbannya ya yang kita gawi hari ini itu. Yang kita gawi hari ini. Dan ada riwayat dari Ibnu Umar, Nabi itu di Madinah itu sin berkurban setiap tahun. Disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah asyara sinin yudahi. Nabi selama 10 tahun di Madinah itu berkurban tarus gitu. Ini kan menunjukkan tentang pentingnya kurban gitu. Nah, cuma dari Arab jahiliyah gaya kurbannya kayak itu. Nah, pas Nabi itu sudah berubah dah itu. Sebujurnya ini bukan hanya ini aja yang ada perubahan. Banyak lagi hal-hal yang di Arab jahiliyah ketika syariat Islam hadir itu berubah. Ada yang sama sekali tidak diakui atau dihapuskan. Apa tuh? Masalah warisan. Perempuan sama sekali di masa jahiliyah itu tidak dapat, karena mereka dianggap tidak memiliki andil dalam perjuangan para laki-laki, misalnya perang, tidak bisa apa-apalah, sehingga perempuan ini dianggap tidak memiliki hak dalam harta warisan. Akhirnya ketika Nabi diutus dapat wahyu, perempuan dapat harta warisan. Nah,
Bahkan bilanya kita belajar ilmu faraid, mendalami ilmu faraid tuh ada momen-momen di mana bagian untuk perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ada momen di mana bagian perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki. Bilanya kita belajar faraid itu, ada kan tentang kasus-kasus yang perempuan lebih banyak, itu kan ada perubahan. Nah, terkait masalah kurban ini di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kan waktu turun ayat la yanallahu luhumuha itu, ini pengarangnya kurban itu bukan hanya sekadar simbol ini disuruh ke Allah Ta'ala kadang itu. Makanya kan di ayatnya tuh walakin yanaluhu at-taqwa minkum itu. Nah, ayat ini disandingkan lawan hadis Nabi Muhammad SAW yang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Hati gitu. Mending takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubungan lawan kurban ini ada di surah Al-Hajj ayat 36 lawan 37. Ini yang berhubungan benar lawan kurban. Bunyi ayatnya wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Budena ini secara arti bang unta bang lah, unta itu jamu badanah, berarti diartikan unta-unta. Unta-unta ini, nah Allah jadikan min sya'airillah, daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan unta ini kawa disembelih itu, kawa gesan kurban itu, dan macam-macam. Berarti kayak inilah, ketika kita berkurban itu atau ada kegiatan kurban itu syiar Allah Subhanahu wa taala, dan syiarnya ini bentuknya adalah peduli sosial. Nah, jadi kalau kita perhatikan di bulan Ramadan itu ada ngarannya zakatul fitr atau zakat fitrah. Itu bagaimana berbagi kepada orang sekitar yang memiliki kekurangan. Bulan puasa, bulan Zulhijjah ada lagi gitu, ada lagi. Jadi secara umum Islam ini mengajarkan tentang keseimbangan. Yang sugih itu apa ngarannya nih, berbagi lawan yang miskin, ada nang itu atau. Tetapi tidak melarang orang menjadi kaya. Nah, yang miskin pun itu akan selalu mendapatkan manfaat dari orang kaya gitu. Jadi berbagi harta, zakat fitrah itu, kurban ini adalah menjauhkan gap antara kaya lawan yang si miskin. Ada pertemuan di sana. Kalau di bulan Ramadan itu ngarannya zakat fitrah, kalau pas bulan Dzulhijjah ini ya al-udhiyah nih, kurban. Nah, jadi ibadah kurban ini ya bukan hanya sekedar sejarah Nabi Ibrahim siap mengorbankan Nabi Ismail, tetapi bagaimana ada hubungan sosial yang dibangun. Ada hubungan sosial. Jadi kalaunya dalam teori agama tuh ajaran agama itu akan membentuk hubungan sosial. Nah, Islam tuh kayak itu, kurban tuh bentuk sosial itu. Nah lah, walaupun tidak ada kepastian daripada para ulama tentang berapa porsi pembagian, walaupun yang kuat sepertiga bagi gitu. Tetapi yang pasti benar dalil qat'i harus dibagi berapa seapa seon kah, 3 on 3 kilo itu kadeda itu. Atau ada orang berkurban terbanyak sidin mah ambil daripada nani bagi.
Sidin mau kurban seikung sapi. Alhamdulillah sapinya beratnya 100 kilo. Sidin mau ambil 50 kilo, sisanya dibagi ke orang. Ini banyak benar. Secara fikih memang ada batasannya itu. Tetapi apa namanya, secara etika, nah diajarkan untuk berbagi. Nah, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nah ini tentang bagaimana berbagi gitu. Berbagi kepada orang-orang lain yang tidak mampu. Bilanya jarang makan daging, nah ini momennya bisa makan daging gitu. Lalu apakah di zaman Rasulullah SAW itu pembagian daging itu sama kayak waya ini atau kayak apa? Nah, memang ada terjadi dinamika lah. Ada sebelum, jadi ada dua kejadian. Waktu awal-awal itu Nabi menyuruh daging itu bilanya sudah disembelih langsung aja bagi. Nih itu pas berikutnya boleh aja disimpan pulang itu. Berarti ini situasi bisa berubah. Nah, di surah ini, kembali ke surah ini, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Ini adalah annahu jalla wa ala la yasul ilai syai'un min luhumi hadhil adhahi wal qarabin allati yahdunaha li baitil haram wa yadhbahunha taqarruban ilayhi fala syai'a min hadha yasurillah aw yurdih wa inma yurdihi jalla wa ala imtithalul amr minkum wa ta'atuhu wa taqwahu fal a'malu innama takunu maqbulatan bimiqdari taqwa wal ikhlas fiha. Jadi yang ngarannya bakurban al-udhiyah ini, kalau kurbannya yaitu jelas kada sampai ke Allah Ta'ala itu, sampainya kan ke manusia aja lawan yang dibagi gitu. Apa yang membuat daging kurban kita itu pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya ketakwaan. Artinya beribadah ini, ketika berkurban ini niatnya memang karena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa berkurban? Karena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuai perintah Rasulullah, banyak perintah Nabi supaya berkurban. Fasholli li rabbika wanhar, disuruh menyembelih. Nah, dan keikhlasan juga itu, keikhlasan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu waktu siap menyembelih Nabi Ismail itu sudah memang ikhlas luar biasa dah itu. Sidin menikah lawan Siti Sarah tuh. Kada banakan, awas menikah lagi lawan Siti Hajar. Akhirnya banakan. Nah, kalau di ayat 100 surah As-Saffat itu kan Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nah, di ayat 101-nya kan Allah kabulkan, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kan jarak antara Nabi Ibrahim menikah lawan bisi anak lawas toh, lahir anak. Ketika lahir anak, perintahnya apa? Disuruh mengantar ke Mekah, yang mana Mekah waktu itu masih gurun, tidak apa-apa lagi. Itulah kenapa jadi di sini disebutkan kurban itu hubungannya lawan ikhlas, karena pelajaran Nabi Ibrahim itu ya keikhlasan. Kadang kan kita atau orang tua santri itu mantar ke pondok anaknya nangisan, kuitanya menangis, anak pada nangis saya himongainya diantar. Kadang ada kayak itu, walaupun mungkin banyak yang anak menangis, cuma ada yang orang tuanya menangis, anaknya biasa aja. Nabi Ibrahim diperintahkan mengantar anak dan istri ke tempat yang tidak ada orangnya tuh. Terpaksa lah. Ini simbol kehambaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya itu kan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sudah dewasa. Jar Syekh Ali As-Sabuni kira-kira umur Nabi Ismail 13 tahunan lah. Nabi Ibrahim ke sana, beilang, tetamu
dapat wahyu. Dapat wahyunya apa? Ini berat benar. Inni arafil manam anni azbahu fanzur madza tara. Wahai ananda, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Ini wahyu. Jawaban Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini kan, Nabi Ismail ini sudah tertanam tauhidnya luar biasa. Ya batif alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan lakukan. Ada bapak ulun sabar aja kan. Itu kenapa jadi ikhlas. Amun orang lah gajinya pas-pasan. Gajinya pas-pasan. Atau gajinya 2 koma. Amun tanggal 20 koma adanya. Berkorban ini berat lah. Harus nabungnya setahunan. Nabung. Memang dicicil kan berat, tapi berat. Itu simbol keikhlasan. Dan apa ngarannya nih, diberi kayak itu aja tuh. Makanya kalaunya zakat itu simbol membersihkan harta, kurban ini simbol membersihkan diri gitu. Itulah kenapa bilanya yang berkurban, mungkin di sini ada yang berkurban tahun ini, dalam hadis Nabi itu kan man arada ahadukum ayudhiya, siapa yang hendak berkurban maka apa ngarannya nih, idza ra'aitumul hilal dzulhijjah, itu bilanya melihat awal Dzulhijjah, nah kuku jangan ditatak, rambut jangan ditatak, berarti sebelum tanggal 1 ditataki dulu. Supaya apa gerang? Supaya pas berkurban itu semua anggota tubuh kita ini tercover, bebas daripada api neraka karena sebab kurban. Jadi bilanya menatak rambut lah misalnya berkurban, tapi pas masuk 1 Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 begunting rambut yang hilang atau tertatak tuh, nah itu kayak terlepas dari anggota tubuh kita, kada tercover oleh kurban yang kita kurbankan tahun itu. Nah itu benernya itu ruginya. Jadi sunnah kada menatak rambut, kada menatak kuku. Jadi kan keikhlasan Nabi Ibrahim itu adalah keikhlasan yang beliau ajarkan kepada Nabi Ismail, kepada seberataan sampai ke kita gitu. Itulah kenapa jadi diabadikan dalam Al-Qur'an keikhlasan ini. Ini sama dengan zakat. Pianlah amun bisi duit 100 juta. Duit 100 juta. Zakatnya 2,5%, berarti 2.500.000. Itu dijulung ke orang. Kemana? Yang berhak, mustahik zakat. 2.500.000 sedanglah. Tapi bilanya bisi duit 1 miliar. Bisi duit 1 miliar. Berarti zakatnya 2,5%, 25 juta. 25 juta. Itu amun duit 20 ribuan banyak benar tuh. 5 juta berapa lembar? 25 juta. 25 juta itu dijulung kepada mustahik zakat kayak itu aja. Kada angsulannya. Oh, angsulnya aja. Karena kalau bangsul itu bang dijulungi dah itu. Ikhlasnya tuh dasar harus jauh-jauh hari dah itu. Kurban itu sama kayak itu juga. Apalagi kalau di dalam fikih itu kurban itu ada 2 tipe. Kurban biasa itu hukumnya yang sunnah. Kurban yang kedua kurban nazar. Nah, kalau dalam fikih itu bilanya benazar berkurban, kurban itu diluhnya nazar, hukumnya berubah jadi wajib. Itu kada bolehnya memakan daging kurbannya. Yang ampun orang boleh hai. Nah, kau makan daging sapi aja. Yang daging kurban orang kau aja bang. Itu maksudnya keikhlasan tuh harus kayak itu. Ini orang berkorban, dijulung ke orang dah kayak itu aja. Karena kalau dia apa lagi dah. Zakat tadi kada kau bangsul, kada kau diangsuli. Itu kenapa jadi ikhlas nih luar biasa itu. Nah, wa biduni taqwa wal ikhlas takunu ashbah bisuri ajsam la ruha fiha wala hayata. Jadi
dianalogikan kalau ibadah itu tanpa disertai takwa dan ikhlas itu kayak tubuh tanpa ada ruh, tanpa ada kehidupan, kayak mayit tanpa ada kehidupan. Inilah bisa jadi menyinggung orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW yang bebuhan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang di Al-Quran itu kan banyak disinggung. Salah satunya yang wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke setan mereka, tempat tongkrongannya, komunitasnya. Allah Ta'ala melabeli komunitas buan munafik ini syayatin, setan-setan. Qalu inna ma'akum, kami sebenarnya bersama kalian. Bersama mereka itu pura-pura aja, muhulu-hulu teja itu. Pura-pura aja kisahnya aja. Itu. Dan ini kalau dihubungkan keikhlasan beribadah inilah bagi orang munafik sembahyang Isya lawan subuh itu berat karena kada kelihatan. Makanya pahalanya gin banyak juga. Pahala berjamaah Isya, pahala berjamaah subuh, pahalanya banyak karena kada kelihatan. Itu yang tentang keikhlasan tuh. Walaupun ada ulama yang apa ngarannya ini menjelaskan ikhlas ini ada tingkatannya. Ikhlas takutan masuk neraka, ikhlas hendak masuk surga. Nah, yang paling tinggi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya lah di surah Al-Ikhlas itu tidak disebutkan ikhlasnya. Surah Al-Ikhlas kan namanya surah Al-Baqarah, ada kisah Baqarahnya. Surah Al-Fil ada gajahnya. Surah Al-Ankabut ada kisah laba-labanya. Surah An-Naml ada samutnya. Di surah Al-Ikhlas kadeda ikhlasnya. Tetapi sebagian di surah Al-Ikhlas itu membahas Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhlas tertinggi itu adalah apa? Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat amun hendak tahu melihat contoh tuh kita hati bun sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan mulai tenar itu pas perang Mu'tah. Kita baca sirah perang Mu'tah tuh komandan Nabi siapkan tuh bertiga. Ada Ja'far bin Abi Thalib, itu Abdullah bin Rawahah lawan Zaid bin Harithah. Dan Nabi bilanya meninggal ini ganti ini, amun meninggal ini ganti ini, amun ini meninggal apa tiganya nih. Pokoknya pilih siapa kan yang cocok. Kirim pulak melawan Bani Romawi. Musuhnya banyak benar. Sekalinya komandan pertama meninggal, ganti komandan kedua meninggal, ganti komandan ketiga meninggal juga. Akhirnya terpilih Khalid. Khalid ini kan masih member hanyar nih orang Islam, hanyar lock-in sidin. Masih newbie, masih hanyar lagi. Jadi pemimpin kayak apa strateginya? Sayap kanan sidin hurufkan ke kiri. Sudah zaman Khalifah Abu Bakar, Khalid ini tenar benar itu. Buat murtadin itu banyak yang diselesaikan. Pokoknya luar biasa Khalid bin Walid. Pas Sayyidina Umar jadi khalifah, ada surat. Ini lagi puncak karir nih, panglima tertinggi. Diganti. Khalid bin Walid itu diganti. Sayyidina itu kan berumuran orang lapangan. Strateginya jitu berhasil, kada pernah kalah secara data. Tiba-tiba diganti, kadeda angin, kadeda hujan. Kadeda melawan pimpinan, kada juga, kadeda diganti. Meraju Sidin, aku meraju kadeda bulikin kan tempat perang, kada tetap aja sampai tuntung tetap akhirnya. Ikhlas Khalid bin Walid itu, ya itu kayak itu ikhlas luar biasa. Tuh ngalih benar tuh. Lagi nyaman-nyaman, jabatan lagi nyaman, pokoknya nyaman bener dah. Lagi puncak kejayaan, tadi ada masalah ada apa-apa diganti. Khalid bin Walid itu kayak itu. Ini keikhlasan contoh dari sahabat ngarannya Khalid bin Walid. Nah, fala yadhunnu ahadun annahu yanala thawaballahi bil lahmi yaqtahu yanshuru wala bidam yaltah bihi al-ka'bah adh-dhahirah. Fa'ala ahlu syirk fil jahiliyah wa inna ma yanalu dzalika bi taqwallah. Jadi jangan menyangka itu nah,
seorang pun apa ngarannya ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari daging yang dia potong-potong dibagi kayak itu dan darahnya itu dipercikan ke Ka'bah kayak yang digawe jahiliyah itu sampai kepada Allah kadang itu. Tapi ya Allah taala yang mulai sampai pahalanya itu takwa kepada Allah. Nah itu jadi asalnya orang jahiliyah tuh gayanya kayak itu lalu dirubah. Ada kesamaan, kurbannya disembelih, binatangnya disembelih ada kesamaan. Tetapi perbedaannya apa? Tujuannya gesan apa itu? Itu yang berubah. Itu. Berarti amun kita hari ini tujuan kurban ya berarti memang harus itu kayak itu. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Latihan kan. Memang harus kayak itu. Bila kita lihat para sahabat itu memang perjuangannya bukan kaleng-kaleng yang mengorbankan semuanya tuh. Sayyidina Abu Bakar mengorbankan harta, para sahabat muhajirin itu meninggalkan rumah sudah jadi, ibarat misalnya mencicil perumahan sudah lunas, sertifikat sudah dapat, sudah balik nama sertifikat, suruh meninggalkan itu. Sahabat muhajirin tuh kayak itu sudah sukses di Mekah disuruh hijrah berataan ya nang disinggung dalam hadis Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Karena ada di antara yang hijrah itu sekalinya niatnya karena dunia kan. Nah kurban ini ya hubungannya lawan itu kan. Wal bu'du an misli tilkal amal allati tujafiru al Islam wa taharatih. Nah, dan di ayat ini di ayat 37 surah Al-Hajj ini, "Tsumma khatamallahu ta'ala hadhil ayat bi tadzkiril mu'minin bi wujubi syukri wa ta'zimihi ala ma sakhkhara lahum minal an'am." Ini kan walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril mu'minin. Apa ngarannya ini? Binatang ternak itu sakhkharaha, Allah tundukkan gasan kita. Gasan itu kenikmatan lah itu. Nah, kawa makan dagingnya, kawa bersedekah dagingnya gitu. Dan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah taala, dapat pahala ganal dan apa ngarannya nih? Wa basyiril muhsinin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang baik. Apa kabar gembiranya? Masuk surga kan? Masuk surga. Nah itu kurban tadi. Nah berkenaan dengan litukabbirullah ini juga berhubungan dengan zikir yang harus banyak dibaca pas Dzulhijjah. Jadi kan kita itu sepanjang waktu disuruh banyak berzikir, membasahi lidah kita dengan berzikir. Cuma kalau pas Dzulhijjah ini, terutama awal Dzulhijjah 1 sampai 10 itu yang prioritas diperbanyak untuk membacanya adalah membaca takbir. Itu dibanyaki sambil berjalan, tulak begawe, turun dari rumah sambil menyapu, sambil memasak. Itu kawak tuh. Karena Pak, sahabat tabiin menggawe kayak itu banyak membaca kayak itu. Berarti kan membaca Al-Quran lagi kah? Al-Quran tetap dibaca. Cuma ada momen di mana pahala ini lebih banyak. Nah kayak itu. Ada momen ini prioritas. Kalau waktu bulan puasa motivasi kita mengorbankan harta, menyisihkan harta untuk membukakan orang puasa. Bulan puasa itu duit 3 juta itu bagus disumbangkan gasan apa? Gasan membukakan orang puasa, pahala bersedekah, pahala membukakan orang puasa. Tapi bilanya bulan-bulan ini, wayah ini ada duit 3 juta, itu gasan berkorban. Hubungi Pak Wahyudi. Itu gasan berkorban, itu beda itu. Nah, dan terakhir penutup
di apa ngarannya nih di tema kali ini atau bahwasanya kurban ini adalah ibadah yang memiliki cerita panjang dari anak Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terus di masa jahiliyah kurbannya sampai Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Dan Nabi selama beliau berada di Madinah, beliau selalu berkurban. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya ibadah kurban ini. Walaupun ada ulama yang mewajibkan, tetapi yang lebih kuat itu adalah hukumnya adalah sunnah. Hukum dasarnya itu adalah sunnah. Dan kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang sunnahnya juga itu nah. Bila nyapian berkurban tahun ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima ibadah kurban. Itu memang sunnah lah. Jadi bila nyaton berkurban disunahkan untuk berdoa supaya ibadah kurban ini diterima. Allah taqabbal minni itu minta doa supaya diterima kurban. Nah itu mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.